sampai ada orang. Berapa lama? Ini malah lebih bagus kayak gini tau daripada kamu pakai itu. Soalnya kalau kamu pakai. Halo, selamat malam teman-teman. Malam ini mau ngajak Angie lagi seperti biasa, membahas tentang mengenali kebutuhan emosi. Kenapa, Dek? Hai Angie. Mengenali kebutuhan emosi manusia ala PRH dengan Angie, educator PRH. Oke. Sebentar aku pin, terus aku invite Angie. Sip. Sorry kepencet. Nah. Hai. Hai Angie. Kelihatan? Oke. Jelas suara aku, Angie? Putus-putus. Putus-putus. Tapi kayaknya bentar lagi akan jelas deh. Oke. Sip. Oke. Thank you Angie udah luangin waktu di hari yang ini ya, masih lagi rentetan dari PRH Internasional ya Angie ya. Iya nih. Jadi ya udah langsung. Kenapa? Baru selesai langsung buru-buru. Jadi santai aja lah ya. Ini kan sesi kita mengedukasi teman-teman ya dari pengalaman hidup dan pelajaran yang sudah selama ini didapat. Oke. Jadi tema hari ini sebenarnya masih berkesinambungan dengan topik minggu lalu yang membahas tentang emosi anak-anak dan emosi masa dewasa, dan gimana kalau waktu kita di usia dewasa kita masih emosi kekanak-kanakan ya Angie. Nah mungkin jadinya teman-teman jadi bertanya, sebenarnya kebutuhan emosi manusia itu apa sih? Dan mungkin spesifik di hari ini karena membahasnya dengan Angie, seorang edukator PRH, kita pengen tahu lebih ya. Kenapa? Suara kamu kok putus-putus ya? Atau signal aku yang kurang kuat ya? Tunggu, teman-teman bisa dengar? Kita lihat dari ini. Tadi sempat putus. Sama videoku gelap. Videoku gelap nggak? Iya, gelap. Gelap banget ya? Bisa dengar kayaknya berarti. Oke. Kalau sekarang aku udah jelas. Sekarang sih nggak jelas. putus-putus. Oh, udah terang. Nah. Oh, gini. Oke. Ya. Oke, katanya aku nggak putus-putus ya. Berarti signal aku mungkin. Oke. It's okay. Oke, gimana? Thank you, teman-teman. Iya, jadi kita hari ini mungkin teman-teman jadi bertanya-tanya, apa sih kebutuhan emosi manusia, terutama mungkin spesifik hari ini, dan yang terkait nanti dalam minggu depan, aku dan Angie akan mengadakan lagi workshop tentang bagaimana cara connect dengan diri sendiri. Dan salah satu yang penting untuk kita kenali, kita cari tahu ke diri kita, apa sih sebenarnya kebutuhan emosi kita. Gitu. Kalau dari Angie gimana Angie? Mau jelasin apa nih di awal? Nge-review yang kemarin dulu kali ya, yang minggu lalu. Soalnya boleh. Kan masih kaitan ya sama yang minggu lalu ya. Kalau minggu lalu kita bahas soal sensibilitas. Nah, ya buat teman-teman yang minggu lalu nggak ikutan, mungkin perlu dibahas lagi bahwa yang namanya emosi itu kan kontennya ya, tapi sebenarnya organnya sendiri itu namanya sensibilitas. Jadi kalau mengenali kebutuhan tuh, kalau di dunia, memang kalau secara umum di dunia psikologi tuh nggak membedakan kayaknya ya Nas ya, yang mana organ, yang mana konten gitu kalau ya. Di dunia psikologi nggak bedain. Kalau di dunia psikologi nggak bedain. Jadi memang seringkali
bilang bahwa mengenali kebutuhan emosi gitu, itu udah standar, doang bahasa aja standar ya. gitu ya. Nah, tapi kalau di PRH sendiri sebenarnya istilahnya jadinya mengenali kebutuhan dari sensibilitas gitu. Karena emosi itu salah satu konten dari si sensibilitas ini. Nah, agak review lagi dikit bahwa yang namanya sensibilitas itu adalah ini suaraku keputus nggak ya? Enggak, Kok bagus kalau kok. aku ngomong? Enggak, bagus ya. Nah, sensibilitas itu sendiri adalah kayak kalau misalnya badan ini punya organ mata, punya kepala, punya tangan. Nah, kalau secara psikologis atau kepribadian, kita juga punya organ yang kalau di PRH itu disebutnya sumbu-sumbu pusat pribadi. Jadi sumbu pusat pribadi. Nah, ini gambarnya teman-teman. Salah satunya itu adalah sensibilitas. Sensibilitas itu apa? Sensibilitas adalah bagian yang memang tugasnya untuk meresonansikan apa yang pesan-pesan. Jadi kenapa sih disebut sensibel gitu ya, sensibilitas gitu? Karena dia tugasnya meresonansikan. Jadi kayak dia yang menerima pesan dan dia yang memberikan pesan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ketemu sama orang luar nih ya, jadi pesan dari dunia di luar diri kita, berarti misalnya orang lain. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang seneng gitu ya, kita kan sebenarnya ngelihat seneng itu bukan cuma dari kata-kata, gue seneng nih, tapi sebelum dia datang aja, kayak kita udah bisa ngeliat, gitu ya. lu seneng banget ya, ada apa gitu. Nah, itu kok kita bisa ngelihat. Nah, sebenarnya bukan cuma teoritis karena, dia senyum artinya seneng, dia matanya berbinar-binar. Bukan cuma itu, tapi sebenarnya di dalam diri kita tuh si sensibilitas ini kayak merasakan gitu loh, merasakan bahwa oh iya dia tuh lagi seneng ya gitu. Nah, udah gitu sensibilitas selain dia menerima respon, menerima rasa, tapi dia juga bisa memancarkan. Makanya kalau misalnya kita ini, kan ada tuh orang yang kayaknya disebutnya auranya positif banget deh. Kalau misalnya ketemu sama orang ini tuh kayaknya nyaman, enak. Kamu tuh orangnya enak banget ya gitu. Nah, itu sebenarnya karena sensibilitasnya juga memberikan pesan-pesan yang ada di dalam dirinya gitu. Ada mulai dari keramahan, yaitu kekuatan hakikat diri kita sendiri, maupun si sensibilitasnya sendiri ini juga punya pesannya gitu. Jadi sensibilitas ini adalah organ yang perlu kita kenali. Sehingga ketika kita bilang kebutuhan emosi, itu sebenarnya mengenali kebutuhan dari sensibilitas ini gitu. Sensibilitas. Oke. Dan penting juga teman-teman menyadari bahwa kebutuhan sensibilitas tiap orang itu berbeda-beda. Kemarin minggu lalu Angie sempat bahas kalau misalnya ada orang yang kebutuhan sensibilitas tuh melihat sesuatu yang rapi, mungkin kalau dari skala 1 sampai 10 tuh dia 9 gitu. Ada yang orang lain kebutuhan sensibilitas terhadap hal yang rapi nggak segitu ya, tapi misalnya dia kebutuhan sensibilitas berada di lingkungan yang tenang, tidak berisik, itu juga penting buat dia gitu. Nah, jadi penting sekali sebelum kita udek-udek orang lain, kita kenalin dulu ke diri kita ini tipe kebutuhan sensibilitasnya, kebutuhan emosinya seperti apa. Oke, ada yang nanya nih, Ji. Dari Aisyah, Kak, sensibilitas ini lewat ketikan bisa nggak? Aku kadang ngerasa walaupun nggak pakai emoticon. Kerasa ya, Ji, dari cara orang nulis ya? Bisa, dari cara orang nulis. Bahkan ada yang bilang juga kita bisa memberikan radiasi loh, meskipun kita nggak ketemu sama orangnya gitu, tapi kita bisa tetap kayak merasakan kehadiran dia, kita bisa bahkan send message gitulah istilahnya. Kita memberikan misalnya cinta kita ke orang lain, itu kita bisa juga gitu meradiate lewat itu. Oke. Nah, walaupun mungkin setiap orang berbeda-beda, dan makanya kalau aku pribadi sebagai klien di PRH gitu ya, Angie sebagai edukator PRH dan ada beberapa edukator PRH lainnya, aku sangat menganjurkan teman-teman bisa ada sesi one-on-one untuk lebih mengenali lebih spesifik, kayak ketemu sama desainer kalau kita bikin baju, apa sih kebutuhan emosi teman-teman. Tapi kalau sesi seperti ini, lagi kita ngobrol secara publik, ada nggak sih, Ji, umumnya yang menjadi kebutuhan sensibilitas orang pada umumnya gitu? Oke, ada banget.
Nah, jadi kalau di PRH itu ada istilahnya namanya merawat sensibilitas atau bahasa Inggrisnya hygiene of the sensibility. Jadi kalau diterjemahin literal sih kebersihan sensibilitas ya, tapi maksudnya adalah hygiene of the sensibility ini merawat sensibilitas kita. Nah, yang namanya merawat sensibilitas itu artinya apa sih? Jadi gini, sensibilitas itu kan sebenarnya ketika kita beraktivitas itu, sensibilitas kita itu juga ikut bekerja loh, Nas. Jadi yang kayak misalnya aku lagi ngomong gini sama kamu, aku lagi share sama teman-teman, ini aku juga sambil merasakan sensibilitasku. Jadi ini ngomongnya juga dari apa yang aku rasakan di sensibilitas aku. Nah, begitu juga dengan ketika misalnya aku menerima sesuatu pesan dari orang lain. Entah itu menyenangkan, entah itu menyedihkan gitu. Misalnya hari ini tuh excited banget karena aku baru ikut pelatihan sama teman-teman PRH internasional gitu. Itu kan di sensibilitas aku juga ada rasa seneng, ada rasa excited gitu kan. Nah, itu artinya sensibilitas kita ikut kerja. Nah, sama seperti kalau kita makan. Ya, kedengeran? Ya, sama seperti kalau kita makan, itu kan kita habis atau pas makanannya masuk, udah gitu kan kita butuh waktu buat ngunyah ya. Kita butuh waktu buat ngunyah, udah gitu kita butuh waktu buat nelen. Habis nelen pun kita perlu waktu untuk proses di perut kita gitu. Nah, perasaan ini juga sama seperti itu. Jadi ketika kita beraktivitas dan kita pakai sensibilitas kita, ini tuh ada banyak perasaan yang kita olah gitu. Nah, sehingga kita perlu sebenarnya merawat itu artinya menerima apa yang kita rasakan. Udah gitu juga kayak kasih space untuk dia napas. Karena kan kita nggak mungkin misalnya makan langsung berapa mangkok sekaligus gitu ya, cepet-cepet. Itu kan langsung kayaknya kaget gitu ya. Nah, sensibilitas juga perlu kayak gitu, Nas. Jadi kayak perlu meskipun kayak seneng, excited, tapi sebelum tidur kan kita perlu kasih dia waktu kayak cooling down gitu. Kayak kita kayak napas dulu nih sensibilitasnya setelah dia mengolah pengalaman yang menyenangkan ataupun menyedihkan di hari itu gitu. Nah, jadi ya namanya merawat sensibilitas itu yang paling penting, kebutuhannya sensibilitas adalah kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dimengerti, kebutuhan untuk disuarakan apa yang dia bicarakan gitu. Jadi kayak misalnya aku lagi seneng nih, aduh kali ini bener seneng banget. Nggak bisa kita bilang, apaan sih, biasa aja kali gitu. Padahal sih dia lagi seneng gitu. Nah, jadi kebutuhan untuk diterima, dimengerti itu memang sangat dasar, semua orang pasti akan punya gitu, dasar. Semua orang punya. Nah, lalu seringkali juga hygiene of sensibility ini kita memang kaitkan dengan hal-hal yang spesifik. Nah, hal yang spesifik tuh apa? Jadi kayak misalnya, malam itu saya perlu sensibilitas saya untuk bisa cooling down, misalnya gitu ya. Untuk bisa membantu dia menerima apa yang pengalaman satu hari ini. Nah, gimana caranya? Ada yang, kalau saya tadi habis pelatihan seneng banget, udah gitu saya mau ngomong ini, saya cooling down-nya pakai lagu-lagu yang akustik gitu. Sambil dengerin lagu-lagu akustik. Atau ada yang mungkin sambil mandi pakai air anget. Jadi tadi saya juga cuci muka sebentar gitu supaya abis ini sensibilitasnya fresh, saya bisa ke acara yang berikutnya gitu. Jadi ini perlu banget mengenali kalau saya karakteristiknya seperti apa gitu. Juga misalnya bukan cuma aktivitas tapi seperti lingkungan saya sukanya apartemen saya yang bersih gitu misalnya. Nah, jadi saya menyusun kamar saya atau ruang kerja saya itu rapi gitu. Jadi setiap selesai satu hari itu tadinya kan saya sukanya kayak ya udahlah biarin aja, toh misalnya meja kerja saya besok saya juga bakal pakai lagi gitu ya. Tapi saya jadi kayak saya mau rapiin Nah, itu tuh kayak ada feel hari ini saya sudah accomplish, sudah selesai gitu. Jadi kayak ada rutinitas tertentu yang memang kita perlu cari style kita masing-masing, gaya kita masing-masing. Ini untuk membersihkan apa yang tadi sudah kita alami tuh
pakainya apa gitu. Oh. Nah itu sih sederhananya itu gitu. Jadi kalau aku bisa ulang ya Ji, selain kita belajar mengenali, menerima, merawat, merasakan apapun emosi, sensibilitas, perasaan yang muncul, tapi juga di akhir hari ini juga jadi penting karena jadi salah satu cara self care ya Ji. Suatu hari ini tanpa kita sadari ada banyak pengalaman emosi yang perlu kita proses, baik dari yang kita alamin sendiri maupun kita membaca WhatsApp, baca berita atau apapun. Nah, teman-teman perlu tahu teman-teman tuh tipe yang mana untuk menenangkan diri sebelum tidur. Dan itu biasanya kalau dilakukan itu kayak tidur lebih nyenyak, mimpi-mimpi buruk berkurang karena kita lebih rileks. Nah, kalau aku tipenya yang kalau di akhir hari aku butuh waktu untuk cooling down. Terus habis itu aku pakai aromaterapi, terus tarik nafas. Kalau lagi tergerak nulis analisa PRH. Kalau enggak, aku ya merasakan aja hal positif, aspek positif dalam diri yang terasa dari hari ini. Tadi kalau Angie bilang lagi excited hari ini karena lagi ikut pelatihan PRH, aku juga merasakan excitement yang sama, Ji, karena tadi pagi aku habis ikut kelas dari Top Inc. dari Mbak Becky Tumewu tentang impactful communication. Nah, aku merasakan dari kemarin dapat email informasinya, aku tuh merasakan dalam diri aku tuh yang hidup adalah rasa senang untuk belajar dan mengeksplor hal baru. Jadi aku kerasanya di hari ini kayak tadi pagi, wah senang ya hari ini mau belajar hal lain yang di luar bidang ilmu aku dan tapi mungkin bisa menunjang apa yang aku suka lakukan juga. Jadi tadi ada teman yang kita jawab nih dari Kelani, wah bahkan kadang kalau lagi baca buku, ketika tokoh sedang berdialog, atau bertindak tertentu kadang kerasa juga dia sensibilitas kita, padahal cuma lewat baca aja. Ya itu membuktikan bahwa kita itu sebenarnya punya radarnya ya, punya sensornya. Tapi kadang-kadang kita teraktivasinya secara tidak langsung. Misalnya kita baca berita, baca cerita orang, padahal kita bisa nanti mulai lebih mengenali langsung otomatis di diri kita tanpa harus pakai stimulus-stimulus yang lain. Gimana Ji, kalau Ainja ada tanggapan? Ya, makanya memang kita perlu mengenali banget ya Nas ya, khususnya karena kalau kita nggak kenal itu nantinya kita akan muncul emosi-emosi yang sebenarnya nggak emosi-emosi yang muncul karena dampaknya gitu. Kayak contohnya gini, saya itu sensitif banget gitu, jadi kalau ngeliat apa tuh kayak sensibilitasnya tuh pokoknya sensitif lah gitu. Nah, dulu itu saya nggak kenal kan, jadi kayak ya kalau misalnya marah ya marah, kalau nangis ya nangis gitu ya. Sedih kok kayaknya sedih, seringnya gloomy gitu ya. Udah gitu, saya baru nyadar gitu, kayaknya saya misalnya kebanyakan nonton film series yang entah cinta-cintaan gitu. Ternyata itu membuat saya tuh makin kayak, aduh, keinget film itu udah gitu sininya jadi aduh ikutan sedih, ikutan terharu, tersentuh gitu ya. Nah, akhirnya saya mulai kayak, oh ya udah kalau gitu berarti saya nggak bisa tuh yang film-film yang terlalu menghanyutkan hati gitu. Karena itu nanti saya jadi kebawa, sedihnya tuh jadi kebawa gitu, prosesnya jadi lama. Nah makanya tadi aku bilang penting banget nih untuk merawat yang apa ya yang boleh saya lakukan dan apa yang perlu saya hindarin gitu. Ini sama kali ya kayak kalau makanan kan kita ada dietnya ya. Kalau misalnya alergi sama udang gitu, makan udang kan bentol-bentol gitu ya. Iya. Nah ini sama sih. Dan alergi tiap orang beda-beda ya. Iya. Dan sekalipun misalnya suka nih, saya tuh sukanya makan daging Nas. Tapi kalau makan daging kebanyakan asam urat, mulai pegel-pegel gitu. Nah itu juga sensibilitas juga perlu dilihat tuh. Saya sukanya apa, tapi kadang-kadang mungkin kalau saya ngikutin sukanya saya nih, justru malah jadi ngaco nih gitu ya. Berarti perlu cari yang gimana supaya bisa lebih sehat gitu. Dan kalau Angie membawakan sesi PRH, teman-teman ada sesi PRH yang aku sangat rekomendasikan juga nanti diikuti tanggal berapa Angie yang siapa saya? Yang bulan Juni ini udah full. Oh, udah full. Ya udah nanti malah berikutnya ada waiting list. Iya. Yang berikutnya bulan Agustus, Nas. Berikutnya bulan jadi Agustus. Ada workshop pertama PRH judulnya siapa saya. Sekalian tuh Ji ada yang nanya apa itu PRH, mungkin baru join.
Nah, di workshop PRH Siapa Saya atau Who Am I dalam bahasa Inggris, itu kesannya kayak simple ya, kayak oh ya udah mungkin dulu acara retreat sekolah atau acara seminar-seminar lain suka bahas tentang siapa saya, tapi di PRH itu membahas di dalam diri kita itu yang gambar di belakang Angie itu di dalam diri kita tuh rasanya tuh seperti apa sih hidupnya gitu. Jadi bukan cuma belajar, bukan hafalan, benar-benar living experience. Dan ikut PRH itu menurut saya ya sebagai yang ikut dari umur 17 tahun, saya merasa saya mendapatkan Google Map untuk masuk ke dalam diri. Kalau Dora punya petanya, PRH juga punya peta buat membantu diri kita pribadi masing-masing untuk tahu kita itu menavigasi hidup itu dengan cara apa yang membuat sensibilitas kita senang, apa yang enggak. Nah tadi kalau Angie bilang nonton film Korea jadi baper. Nah saya tuh tipe yang kalau nonton film Korea bapernya tuh lama banget. Jadi di saat-saat ini saya agak menjaga jarak buat nonton yang kayak gitu. Saya sendiri lebih sensibilitas saya tuh lebih senang nonton film yang dokumenter atau nonton film kemarin di Netflix Becoming-nya Michelle Obama. Nah di saat itu kita mungkin jadi ngerasa kok yang saya suka beda ya sama orang-orang kebanyakan yang mungkin lagi banyakan nonton The World of Marriage. Ya nggak apa-apa juga. Dan tapi kita jadi tahu bahwa kalau buat kita nonton yang kayak gitu, apalagi yang emosinya diaduk-aduk, saya nggak bisa tidur. Dan nggak apa-apa menerima keberagaman sensibilitas kita. Oke. Nah ini ada pertanyaan, Gi, apa itu PRH dan gimana kalau sensibilitasnya terlalu tinggi? Nah rasanya orang-orang yang mengikuti kita juga tipenya mirip kayak kita ya, Gi. Bagaimana sensibilitasnya untuk yang sensitif dikelola? Oke, silahkan, Gi. Oke, jadi PRH itu sendiri singkatan dari Personality Relation Humani dari Prancis. Kita ini sekolah atau training, international training for self development and social transformation. Jadi memang kita mengadakan kursus-kursus untuk pengembangan diri untuk orang dirinya. Ya, kita mengadakan kursus-kursus untuk pengenalan diri, untuk orang semakin mengenali dirinya, untuk mengenali sebenarnya saya ini punya kekuatan apa sih di dalam diri saya, dan sampai bisa mengaktualisasikan itu di lingkungan sehari-hari kita. Jadi dapetin pekerjaan yang memang sesuai dengan misinya. Waduh, saya putus-putus nih ya. Tadi ini saya perlu pelan-pelan nih ngomong. Koneksi saya tunggu ganti koneksi dulu ya. Oke. Halo. Halo. Oke, soal PRH agak putus-putus. Oke, ulangin. Jadi PRH itu iya. Udah kedengeran nih. Udah, sip. Udah kedengeran lagi? Iya. Jadi udah. untuk bisa semakin mengenali dirinya. Nah, sama seperti dengan judulnya Personality and Human Relation, berarti semakin kita secara personality kita bertumbuh, berarti kita juga akan memiliki relasi antar manusia, human relation, yang semakin baik. Nah, tadi membahas berikutnya, sensibilitas yang terlalu tinggi. Sensibilitas terlalu tinggi. Mungkin terlalu sensitif kali ya, maksudnya ya. Iya. Sensibilitas yang terlalu sensitif. Kayak tegangan. Jadi, senggol dikit rasa ya. Nah, makanya perlu dilihat apa aja sih tadi kebutuhan sensibilitas saya yang memang mungkin nggak terpenuhi, yang harusnya normal tapi nggak terpenuhi gitu. Jadi ternyata saya itu perlu untuk menerima perasaan saya sendiri, tapi saya nggak selama ini kalau ada apa-apa tuh saya nggak terima, sampai kalau nggak jerit tuh saya nggak dengerin gitu misalnya ya. Jadi kayak saya nih kalau lagi sedih saya biasanya enggak kok, nggak apa-apa, masa gitu aja sedih gitu, sampai harus sensibilitasnya tuh menjerit baru kita aduh oh iya gitu ya, ternyata saya sedih nih. Nah bisa aja kayak gitu, tapi bisa juga sensibilitas yang terlalu sensitif ini disebabkan karena misalnya memang kecenderungan kita sensitif gitu, jadi kayak apa aja tuh kita langsung kayak membesar-besarkan. Bisa juga jadi karena kebiasaan.
Nah, maka gimana caranya? Kita perlu mengenali dulu nih, terlalu sensitifnya ini adalah karakteristik dari kita atau ini kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan yang kita tuh melebih-lebihkan apa yang dirasakan. Nah, tetap kalau caranya gimana? Caranya ya kita perlu mengenali si sensibilitas perasaannya apa gitu. Ya. Halo? Tadi ada telepon masuk. Oke. Dah? Oke. Dah. Itu. Halo? Lagi agak muter. Iya, dan ada pertanyaan nih, Ji, sensibilitas yang normal kayak gimana? Aduh. Ya, susah sekali malam ini. Tampaknya sinyalku mungkin udah terpakai oleh berapa hari pelatihan terus. It's okay. Nah, sensibilitas yang normal itu mungkin aku akan catat dan aku akan kasih di Instagram post juga kali ya supaya jadi kalau mau nge-add aku bisa, tapi aku akan usah jelaskan. Nah, sensibilitas yang normal kayak apa sih? Sensibilitas yang punya reaksi yang normal terhadap apa yang ada di lingkungannya gitu. Jadi misalnya ada dua hal normal yang perlu kita rasakan gitu ya. Jadi pertama reaksinya normal, yang kedua intensitasnya normal. Jadi jenis reaksinya normal, intensitasnya normal. Nah jadi kayak gini, misalnya kalau teman saya ulang tahun, nah yang ulang tahun nih teman deket banget gitu, ya mungkin kita akan senang gitu ya. Atau misalnya teman saya mengalami hal yang menyenangkan lah, entah naik promosi, naik jabatan, oh ya saya senang gitu kan. Dibandingkan misalnya saya yang naik jabatan, saya yang naik promosi gitu ya. Nah pasti senangnya beda dong. Senangnya kita naik promosi itu ya karena saya yang ngalamin, oh saya senang banget nih, akhirnya apa yang saya inginkan itu tercapai. Dibandingkan sama temen itu intensitasnya pasti beda gitu. Kalau yang kemarin saya kasih contohnya itu ini, kalau anjing saya mati itu saya sedih ya. Tapi kalau anjing tetangga yang mati ya sedih aja. Mungkin kalau anjing kesayangan saya mati ya sedih banget gitu ya. Agak semakin aneh kalau itu penting buat kita, semakin penting secara emosi kita semakin intens reaksinya ya, Ji ya. Iya, betul. Jadi makin intensitasnya makin tinggi, lalu juga jenisnya perlu sama. Jadi nggak mungkin misalnya anjing kesayangan saya mati, udah gitu tiba-tiba saya senang gitu. Nah itu ada apa gitu ya. Atau malah saya nggak ngerasain apa-apa. Nah itu juga bukan reaksi yang normal. Jadi bahkan sedih, marah itu juga reaksi yang normal. Selama itu sesuai dengan apa yang menjadi situasinya ya. Selama itu sesuai dengan situasinya. Oke. Angie, kemarin tuh ada informasi penting deh yang Angie perlu share lagi di hari ini. Jadi di dalam sumbu-sumbu pusat pribadi manusia menurut PRH, di dalam petanya PRH ini ada urutan-urutan aspek-aspek apa yang harus kita dengarkan di dalam diri selain sensibilitas ya, Angie? Dengar gak barusan? Ya, betul. Ini yang apa aja yang menjawab pertanyaan ini ya? Dominan dalam diri setiap orang supaya kita tahu bahwa sensibilitas ini bukan satu-satunya yang paling penting dalam kita menavigasi hidup sebagai manusia dewasa ya, Anji ya. Nah, ya betul banget, Mas. Urutannya itu pertama ini urutan dari secara functioning ya, secara cara kerja kita tuh ya. Urutan kepentingannya itu yang pertama memang hakikat diri. Kenapa hakikat diri itu menjadi penting? Karena hakikat diri itu adalah siapa diri kita yang sejati, gitu ya. Itu yang menentukan karakter kita.
Nah, lalu yang kedua itu pikiran atau aku. Aku ini kenapa menjadi penting? Karena dia yang sebenarnya manajernya dia. Kalau hakikat diri itu pemegang saham gitu ya istilahnya. Jadi dia yang punya lah, yang punya itu. Nah, kalau akuku ini yang direkturnya lah, CEO-nya gitu. Jadi dia yang benar-benar intelektual ya. Oke, kalau saya punya intelektual, aku intelektual. Jadi kalau saya memang punya misalnya kreativitas dalam seni gitu ya. Saya orangnya seni. Oh, berarti saya perlu cari kerjaan yang mungkin memang berkaitan dengan seni gitu. Nah, yang ketiga ini tubuh sebenarnya. Yang ketiga tubuh, karena tubuh ini yang menjalankan. Jadi kalau misalnya saya ini orangnya ramah gitu, tubuh ini yang menampilkan senyum gitu. Kalau saya ini orangnya suka menolong, tubuh ini juga yang melakukan pertolongan-pertolongan buat orang lain gitu. Dan yang keempat ini baru sensibilitas. Jadi kita tuh tidak punya akses langsung terhadap hakikat diri. Yang kita punya adalah bisa merasakan melalui sensibilitas ini. Jadi rasanya hakikat diri itu seperti apa? Bisa yang excited, bisa yang bisa yang lembut gitu ya, bisa yang tipis, bisa yang terasa kuat banget gitu. Jadi memang ada urutan-urutannya. Nah, kalau jadi dominannya sensibilitas ini, kalau dominannya itu sensibilitas, ini juga bukan sesuatu yang normal. Nah, berarti biasanya kita perlu lebih banyak menggunakan pikiran kita untuk agak sedikit ngatur lah, supaya jangan sampai si sensibilitasnya ini mendominasi apa yang menjadi keseluruhan diri kita gitu. Dan bisa jadi waktu kita kecil, jadi kita memang lahir dengan sensibilitas yang cukup intens. Tapi lingkungan kita itu nggak tahu membantu kita dengan tepat gimana sih menavigasi sensibilitas ini, sehingga intelektual kita atau aku kita itu butuh dibantu dengan helping relation PRH one on one atau dengan cara lain, itu untuk kita belajar mengenali karakteristik sensibilitasnya ini, terus dibantuin gimana sih memilah-milahnya kayak gitu. Ya. Jadi ada yang nanya reaksi yang normal itu reaksi yang satu intensitasnya, dua jenisnya sesuai dengan situasinya. Iya, itu. Dan punya sensibilitas itu nggak salah, teman-teman. Kita nih di Indonesia dalam pengasuhan maupun pendidikan seringkali terjebak di dikotomi berpikir benar salah, boleh apa enggak. Tapi kalau kita biasa connect sama diri kita yang dari dalam, kita lebih tahu mana yang oke, mana yang enggak buat kita, dan sifatnya itu internalize gitu, bukan ngelakuin sesuatu karena hanya suruhan eksternal lingkungan, itu biasanya nggak bertahan lama. Makanya kita melihat sendiri buah-buahnya proses pendidikan kita itu hanya mengajarkan kita menuruti sesuatu hanya karena suruhan luar. Bahkan misalnya untuk pakai helm yang buat kepala sendiri, nggak kepikir kenapa itu perlu dan penting dilakukan. Terus PSBB harus menjaga jarak, mikirnya cuman ribet-ribet, padahal nggak mikir ini nyawa loh, bukan cuman, bahkan nyawa kamu sendiri, bukan cuma nyawa orang lain. Jadi penting sekali kita belajar mengenali diri kita, memahami peta diri kita yang dari dalam, supaya kita bisa mengelola diri kita tuh dengan long lasting ya, lebih lama. Kalau ngikutin cuman apa-apa kata dari luar, nggak kita proses benar-benar dari dalam atau bertanya yang saya punya itu sebenarnya kayak apa, ya paling itu ikut seminar, workshop paling cuma bertahan 3 hari seminggu, habis itu juga lupa. Gitu ya, Anji ya? Jadi sensibilitas itu jadi penting banget karena dia yang membantu kita juga untuk menerima pesan-pesan dari dalam diri kita. Dan ketika kita bilang mau mengambil keputusan itu kan sebenarnya pesannya dari dalam gitu. Jadi pembawa pesan ya sensibilitas ini, Anji ya? Ini aku masih agak susah nih, signalku jelek banget. Jadi putus-putusnya di aku parah banget. Signal aku yang jelek ternyata. Jadi putus-putusnya agak parah di aku. Nah, teman-teman, pengalaman aku di PRH, ketika kita lebih bisa terbiasa mengenali emosi-emosi yang besar,
yang intens, itu nanti lama-lama kita belajar mengenali emosi-emosi yang lebih subtle, yang lebih kecil gitu. Dan hakikat diri kita, potensi aslinya manusia masing-masing itu kadang-kadang emosinya tuh nggak seheboh itu ya Ji ya. Tapi getarannya, gerakannya itu tenang, pasti, terus kayak ini loh, kayak ripple effect di danau gitu, kayak ada gerakannya tapi nggak terlalu intens kayak gitu. Termasuk nanti ketika kita bahas tentang mencintai orang lain, mencintai yang sehat itu nggak yang kayak nonton film Hollywood yang kayak, tiap hari berbunga-bunga skala 10, nggak kayak gitu. Tapi yang subtle, yang tenang, dalam kepastian, memberikan kita keteguhan, memberikan penguatan. Nah, yang tenang-tenang kayak gini yang kita butuhkan untuk hidup gitu. Masalahnya kalau kita nggak ngerti itu yang sehat, kita pikir ataupun kerja gitu ya, kita selalu cari, atau pertemanan kita selalu cari yang ekstrim-ekstrim, gitu. Padahal itu nggak selalu sehat yang kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan bagus nih, Ji, dari Muazzah Muhammad. Gimana caranya menumbuhkan sensibilitas yang normal pada remaja supaya bisa punya internal motivasi? Nah, Angie ini juga selain edukator PRH, dia juga banyak menangani remaja ya, Angie. Boleh sharing nggak, Angie? Ya, jadi sebenarnya kalau PRH itu sendiri buat dewasa ya, dewasa dan dewasa muda. Jadi masa remajanya lewat. Tapi kalau dari segi psikologi, sebenarnya masa remaja itu masa dimana justru sensibilitasnya yang lebih banyak ngambil alih nih, secara emosinya lebih banyak ngambil alih, tapi pikirannya kurang kuat. Jadi pikirannya itu belum sampai ke memikirkan jangka panjang, dan biasanya lebih cenderung memikirkan yang saat ini. Jadi kenikmatan saat ini. Jadi cari yang shortcut. Misalnya, YOLO ya, you only live once. Iya, cari yang shortcut gitu. Jadi kenapa nyontek itu jadi favorit? Karena nyontek itu gampang di sekarang, tapi kan konsekuensi jangka panjangnya tuh kenapa sih? Konsekuensi jangka panjangnya kan sebenarnya kalau saya nyontek sekarang, saya jadi nggak belajar, dan ilmu yang ke-skip itu kan sebenarnya penting ya buat di masa depan nanti gitu ya. Nah, jadi tuh sering justru sensibilitasnya tuh mendominasi. Nah, jadi tetap caranya adalah kalau sensibilitasnya mendominasi, pikirannya perlu kita asah. Jadi pikirannya perlu untuk melihat, oke, kalau kamu kayak gini konsekuensinya seperti apa. Pikirannya perlu melihat, kalau misalnya kamu marah, gimana cara kamu mengungkapkan marah dengan lebih tepat gitu. Gimana kamu bisa tetap well functioning nih. Well functioning itu berarti secara dewasa itu kita bertindak gitu. Jadi kayak kalau marah ya kamu jangan gebrak-gebrak atau kamu jangan mutung. Itu remaja kan maksudnya. Nah, kita mulai latih gitu. Remaja itu kan masa peralihan antara anak-anak sama dewasa gitu ya. Nah, bisa kita latih udah kita latih untuk coba seperti orang dewasa gitu. Gimana caranya kamu ketika kamu marah, kamu mengungkapkan pendapat dengan lebih baik gitu. Tapi itu sebenarnya di topik di luar PRH ya. Karena PRH itu untuk orang dewasa muda dan dewasa. Meskipun caranya juga masih bisa dipakai, attitude-nya ya, attitude memperlakukan orang itu sangat bisa dipakai untuk, cuman memang kita kalau pendekatannya lebih cocok untuk dewasa dan dewasa muda. Iya, dari pembuat PRH sendiri dari Prancis, dari André Rocher, dan sekarang masih terus dikembangkan metode PRH ini memang didesain untuk orang dewasa karena ada kemandirian yang dibutuhkan ya untuk kita bertumbuh secara psikologis. Oke, ini ada pertanyaan menarik Ninji dari Mbak Ineke Amanda. Gimana kita bisa aware sensibilitas itu sudah terlalu mendominasi? Karena bisa jadi saat kondisi tertentu itu adalah respon akan kondisi tersebut. Lalu gimana ngeremnya atau manage-nya agar lebih wajar? Nah, kalau dari yang saya dapetin dari klien-klien saya atau saya sendiri juga, itu sebenarnya kita nyadar kok kayaknya gue lebay banget ya. Kayak harusnya gue tahu. Jadi ada kala-kala gitu ya, kayak gue lebay banget ya gitu. Biasanya Ji ya. Bisa setelah, bisa selama sebenarnya ya? Kayak bisa sih. Kayak kerasa gitu, kayak udah gitu. Yang kedua nih, pernyataan yang sering tuh, gue tahu ini secara logika gue nih ini nggak pas nih yang gue rasakan, kok segini aja sampai kayaknya reaksi gue berlebihan banget gitu. Iya, benar. Orang normal itu kita bisa ngerasain, ngedetect kok
gitu. Ada yang nggak bener nih dari reaksi kita, tapi yang sulitnya adalah udah gitu apa yang terjadi di dalam diri gue ya. Nah itu kan kenapa kita bingung, karena kita nggak punya petanya gitu, karena kita nggak punya kayak guidance-nya. Ini sebenarnya yang sedang terjadi di dalam diri saya itu apa. Nah kalau di PRH itu memang kita kasih guidance-nya gitu loh. Oke, kalau sensibilitas kamu bereaksi seperti ini, itu sebenarnya terjadi karena ini gitu. Jadi kita lebih cepet aja ngedetect kayak, oh ini aku lagi kayak gini gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bisa ngerasain. Lalu respon akan kondisi tersebut. Memang benar, ini respon ya. Ya baik yang wajar maupun yang berlebihan, dua-duanya merupakan respon akan kondisi tersebut. Cuman responnya wajar atau berlebihan. Nah, ada respon yang berlebihan tapi cuma sesaat-sesaat. Misalnya kalau saya lagi capek, ya memang otomatis agak lebih cepat marah. Kalau saya lagi lapar juga agak lebih cepat marah. Atau kalau saya lagi misalnya sama orang-orang tertentu gitu yang kayaknya saya bisa lebih cepat senang misalnya gitu ya. Nah itu oke lah kalau misalnya cuma sesekali doang. Tapi kalau misalnya berulang, ini yang baru kita perlu pelajari kenapa gitu. Nah ngeremnya gimana? Ngeremnya setiap kali ada respon yang berlebihan dan berulang ya. Berulang tuh artinya apa sih? Setiap kali kita ketemu situasi yang mirip, respon kita jadi berulang. Jadi misalnya kalau saya ketemu orang yang kalau ngomong dengan nada yang tinggi, udah gitu kayaknya tinggi, nadanya tegas dan ngatur-ngatur, itu saya kayaknya langsung mau ngebrontak misalnya gitu ya. Bukan cuma si A, nanti si B kayak gitu lagi mau ngebrontak lagi, si C kayak gitu lagi mau ngebrontak lagi gitu ya. Jadi orangnya beda-beda tapi kok setiap kali cirinya sama nih, reaksinya dia sama ngomongnya ya, nadanya tinggi, reaksinya sama gitu. Nah itu jadi gimana caranya? Caranya adalah kita kenali dulu reaksi tidak proporsional ini apa gitu. Oh ternyata saya pengen ngebrontak nih ya. Mulai ada tanda nih, ada radar nih. Oh ini nggak beres nih. Udah gitu yang kedua triggernya apa nih? Oh triggernya adalah orang yang nadanya tinggi gitu ya. Nah yang ketiga yang penting ini dirasakan sebenarnya perasaannya saya apa? Oh ternyata sebenarnya saya merasa terancam ya. Jadi karena saya merasa terancam, saya udah mulai mau diatur, saya merasa saya nggak mampu gitu, terancam gitu, saya langsung kayak nolak dan saya mulai marah gitu. Nah jadi kenali unsur-unsurnya itu sih. Dan di saat itu, kalau lagi di saat itu, mendingan break dulu. Break dalam artian gimana? Kita diam dulu, kita jangan cepet-cepet berespon, entah marah entah apa, tapi kita break dulu gitu. Jadi kita diam dulu, udah gitu sambil kita mulai balikin lagi di dalam diri saya punya kekuatan apa nih untuk megang di ini gitu. Jadi break, diam, habis itu kita balik kekuatan, baru ngomong dengan enak gitu. Nanti baru selesai kejadiannya kita analisa kenapa gitu. Oke, terus iya benar katanya. Biasanya overreaction-nya ada karena ketemu dengan situasi tertentu. Nah, aku percaya banget teman-teman dan saya sama Angie juga belajar bahwa manusia itu adalah manusia dengan pola perilaku. Jadi kalau ada sesuatu yang berulang, berlebihan, itu juga menjadi hal yang bisa kita bawa ke dalam helping relation one-on-one dengan helper PRH. Karena pola berulang ini kalau terjadi terus kan nggak sehat gitu. Dan membuat kita tadi ada simptom-simptom fisik juga loh ketika sensibilitas ini terlalu tinggi. Nah, Angie mau jawab nih pertanyaan dari Vibran Vita. Halo Mbak Vita. Oh, halo Mbak. Iya, bener banget. Kenapa? Ini ya, kalau misalnya, ini kelihatan nggak sih gambarnya? Sensibilitas tuh yang kuning-kuning ini. Nah, ini tuh semua nih kayak cairan. Nah, udah gitu yang hijau nih di pinggir nih, ini tubuh kita. Nah, kalau dilihat sensibilitas itu kayak cairan ya, yang dia langsung nempel sama tubuh. Kalau di sini ada pikiran nih, ada aku. Dia nempel langsung sama aku. Artinya apa? Kalau sensibilitas terganggu atau apa, itu bisa banget nih langsung dirasakan di tubuh gitu. Jadi bahkan seringkali kita juga ngerasain simptom tubuhnya dulu. Kayak dulu saya tuh
kayak suka tegang di leher gitu ya, suka sakit kepala. Saya sering juga dulu sakit mah gitu ya. Kenapa sakit mah Iya, gitu? saya Tapi sama juga begitu suka sakit mah Iya, sering banget. nah itu pas dirasakan lagi ternyata memang ada kecemasan-kecemasan tertentu gitu. Nah sehingga ketika saya berhasil melepaskan kecemasannya itu sakit-sakit itu juga berkurang. Nah termasuk juga dengan saya bisa sensibilitas saya bisa lebih damai kayak sekarang, muka juga jadi kelihatan lebih cerah gitu kan. Ini kan langsung terekspresi di dalam tubuhnya juga kelihatan. Misalnya saya lebih percaya diri. Kalau dulu saya bungkuk kalau jalan. Kalau sekarang saya nggak usah disuruh-suruh juga. Kalau saya jalan tuh udah tegap gitu. Nah ini memang langsung terasa di tubuh gitu. Jadi sensibilitas bisa terpancar dari segala hal ya, Nji ya? Oke. Dan apa namanya, penting, kenapa kalau di PRH kita belajar penting banget mengenali dan menamai emosi, sensibilitas yang kita rasakan. Karena kalau kita makin bisa ketemu bahasanya untuk menjelaskan apa yang kita rasakan, tubuh kita tuh nggak harus kirim sinyal terus gitu. Tubuh kita biasa kirim sinyal karena mekanisme hidup kita sebelum-sebelumnya itu nggak pay attention sama emosi kita, nggak punya kosakata dalam menjelaskan emosi. Jadinya munculnya seperti itu. Oke, nah menarik nih pertanyaan berikutnya dari Famalia 24. Kalau diabaikan, rasa-rasa sakitnya gimana, Mbak? Ya bakal ada terus ya, bahkan kadang-kadang lebih parah. Oh iya, aku mau nambahin yang tadi juga, tapi tubuh sendiri itu bisa punya reaksinya sendiri ya. Jadi misalnya sensibilitasnya nggak kenapa-napa, tapi tubuh saya kok rasanya selalu, misalnya nggak tubuh yang sehat itu kan berarti tubuh yang bisa punya energinya, kalau capek dia bisa merasakan capek gitu ya. Ada juga kalanya tubuhnya yang bermasalah, benar-benar tubuhnya yang bermasalah. Jadi kayak saya udah tidur dengan waktu yang cukup, makan yang sehat, olahraga yang cukup, dan gak sakit sama sekali secara fisik, tapi tubuh gak punya energi, itu bisa. Atau saya justru sebaliknya, saya lagi sakit, udah jelas-jelas misalnya di USG itu ada sakit mahnya misalnya gitu, tapi saya nggak ngerasain bahwa saya sakit mah gitu. Itu juga bisa. Itu berarti kan tubuhnya itu tidak bisa merasakan lagi gitu. Secara psikologis tubuhnya tidak bisa merasakan. Jadi tubuh itu juga punya reaksi-reaksi tertentu gitu ya. Nah, ini kalau diabaikan rasa sakit yang di mana nih? Rasa sakit, sensibilitas bisa ngerasain sakit, tubuh juga bisa ngerasain sakit. Dan itu ya bisa sih kalau diabaikan, tapi akan tetap mengganggu. Itu rasanya tuh kayak kalau kita jadi orang yang sehat ya, kalau kita punya sensibilitas juga sehat gitu, kita tuh ibarat kita jalan menuju ke tujuan tertentu dan itu bisa jalan dengan free, dengan apa ya, dengan ringan ya, dengan nyaman, menyenangkan gitu. Makanya ketika kerja gitu, meskipun kerjaan makin banyak tapi makin bersemangat gitu. Ketika berelasi kita juga relasi sama orang, meskipun orangnya nyebelin kita tetap bisa menerima, apalagi ketemu sama orang-orang yang menyenangkan ya, wah kita bisa lebih bahagia lagi gitu. Sehingga tuh beban-beban di hidup ini tuh banyak beban yang nggak penting yang kita nggak perlu gandolin gitu ya. Nah tapi kalau kita membiarkan ini terus-menerus, berarti kita nggak ada beban yang realistis pun kita kayak bawa backpack berapa puluh kilo gitu. Nah itu kan jadi nggak nyaman ya ketika kita berjalan menjalani hidup ini. Gitu. Iya. Oke, ada tambahan dari Mbak Vita nih. Jadi saya mula-mula sering insomnia, terus bertahun-tahun sampai akhirnya awal tahun ini saya didiagnosa hipertiroidisme. Padahal saya berusaha bergaya hidup sehat dan melakukan pola clean eating. Apakah ini pertanda sensibilitas yang dominan? Gimana, Nji? Ada jawaban? Nggak, ini terlalu spesifik. Apalagi secara fisik juga ada ya. Secara fisik juga ada. Bisa jadi fisiknya sendiri yang memang kena, tapi bisa juga memang ada sesuatu di sensibilitas. Nah ini memang kalau udah terlalu spesifik perlu helping relation kayaknya. Sesi one on one. Tapi thank you ya Mbak udah nanya. Nanti bisa dilanjut DM ke Angie. Iya. Bisa dicari lebih jauh karena
badan itu juga ya kayak tadi saya bilang, badan juga punya reaksinya tertentu yang memang kita perlu hargain gitu. Meskipun sensibilitasnya bersih gitu, tapi kalau misalnya badannya memang ya memang sakit, dan wajar lah badan kita memang bisa sakit, ya pasti dia akan ngerasain juga sakit gitu ya. Iya. Topik menarik Sinji, kapan-kapan kita bisa bahas body dari aspek PRH ya. Oh, bisa. Gitu. Karena kalau di PRH, workshop PRH sendiri yang 4 hari itu ada apa judulnya Ji, tentang body Ji? Yang tentang body, my body, apa yang functioning, living more harmoniously ya? Kalau itu kan semuanya ya. Kalau ini my body and my personal growth. Tapi saya nggak tahu apakah sesi itu udah masuk ke Indonesia atau belum. Jadi khusus itu ngomongin soal tubuh tuh, khusus soal tubuh 4 hari itu my body and my personal growth. Tapi mungkin belum masuk sesinya ke Indonesia. Maksudnya belum ada yang ngambil license ya. Ya, dan yang bisa dinikmati sesi siapa saya. Iya, siapa saya itu udah ada juga kok soal tubuh. Meskipun cuma satu bagian kecil gitu, tapi ada. Jadi dan juga disclaimer teman-teman, kalau sesi PRH itu pertama tadi buat orang dewasa dan untuk orang yang normal, jadi tidak ada gangguan psikologis tertentu, atau kalau misalnya ada gangguan psikologis tertentu biasanya dicek dulu sama psikiaternya seberapa memungkinkan dia mengikuti sesi ini, karena sesi PRH itu menuntut kemandirian dalam tadi ya, memproses diri, mengenali apa-apa yang dalam diri kita gitu. Begitu kan Jia penjelasannya ya? Yap, betul. Oke. Karena ada juga edukator PRH yang psikiater, nanti Dokter Citra biasanya dia bantu evaluasi, dan Inji juga psikolog klinis, jadi bisa bantu evaluasi mana nih yang ini levelnya untuk dibantu PRH masih bisa, mana yang butuh bantuan lebih klinis, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Muasa Muhammad. Kalau cuek, nggak peduli dengan omongan orang, itu kurang sensibilitasnya atau apa? Bagus nggak ya? Ini kayak pertanyaan di artikel majalah, Inji. Iya, kalau cuek mau bisa macem-macem ya. Cuek itu bisa sebenarnya sensitivitas yang ngerasain tapi nggak mau ngerasain gitu ya. Atau cuek itu juga bisa karena dianya juga sebenarnya kurang berani. Atau jadi cuek itu macem-macem banget nih. Oke. Terus kalau dari Laura, bagaimana sih kita bisa mengenali diri kita sendiri? Nah, itu adalah salah satu hal yang penting banget, bahwa kalau teman-teman nanti tertarik ikut workshop cara connect dengan diri sendiri. Iya. Baru mau ngomong. Ayo, cara connect dengan diri sendiri. Akhirnya hari Sabtu ya, Nas ya? Kita ngadainnya. Iya, hari Sabtu. Tapi siang ya, Sabtu jam berapa? Sabtu jam... Bisa Sabtu ini 6 Juni. Bisa? Kita janjian di sini. Bisa. Iya, nanti kita posting posternya. Jam berapa, Nas? Jam 1 ya? Iya, jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 ya? Jam 1 sampai jam 3. Jadi bukan hari Minggu, kan minggu lalu kita bilang Minggu. Hari Sabtu tanggal 6 Juni jam 1 sampai jam 3 ya. Sabtu ini berarti. Iya, biayanya 100.000 teman-teman. Karena nanti, kita tambahin udah nggak 2 jam lagi, tapi kita 2,5 ya. Di sesi itu teman-teman benar-benar yang kalau pertanyaannya gimana cara mengenali diri, cara connect dengan diri, pengen tahu kebutuhan emosinya apa, itu teman-teman sangat terbantu. Kenapa kita nggak bisa jelasin kayak gini? Karena mengenali diri itu seperti kita belajar diving, teman-teman. Jadi saya sama Angie mau membantu teman-teman mempunyai toolsnya, terus teman-teman cobain, tapi kita pantau, kita pandu. Kalau enggak nanti teman-teman tersesat. Kayak nggak pernah kan ngeliat orang baru belajar diving nyelam 20 meter sendirian, pasti ditemenin dulu gitu. Oke, ada yang mau ikut Mbak Vita? Sip, nanti daftar, nanti kita tulis di poster ya. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan juga. Kak, sometimes aku belum tahu apakah caraku mengungkapkan marah itu sudah tepat atau belum. Seperti apa sih cara mengungkapkan marah dengan tepat? Ini kayaknya pertanyaan sejuta umat juga nih, Ji. Iya, cara mengungkapkan marah dengan tepat. Yang pertama, kita perlu jelas dulu ya sama diri kita sendiri, kemarahannya itu gimana gitu. Apakah ini marahnya berlebih atau enggak, lalu ekspektasi kita ke dia tuh masih ekspektasi yang wajar atau enggak. Nah, biasanya sih paling gampangnya iMessage. Jadi kayak
saya marah, saya marah, udah gitu marahnya specifically kenapa gitu. Dan tapi tetap kalau saya nggak tahu ya, saya tuh ketika mengungkapkan sesuatu, ketika berelasi dengan sesuatu, ini dari PRH-nya ya. Kalau umum kan memang iMessage gitu ya. Kalau tanya apa psikologi umum, iMessage lah. Kalau dari PRH sendiri aku ngalaminnya, ketika kita berelasi dengan orang itu tidak boleh hanya dari satu sumbu, apalagi cuman dari sensibilitas. Jangan, gitu ya. Sangat fragile itu hubungannya kalau cuma dari sensibilitas doang. Jadi termasuk misalnya ketika saya mengungkapkan kemarahan, saya cuma pakai kemarahan saya doang. Tapi ketika kita berelasi itu, kita perlu sebagai whole utuh diri kita bawa. Dengan gitu. Keseluruhan manusia kita. Dengan keseluruhan manusia kita, berarti dari hakikat diri itu apa? Dari hakikat diri, ketika kita berelasi dengan orang ini, posisinya sebagai apa? Relasi saya dengan dia tuh relasi yang seperti apa posisinya? Jadi marah sama pacar, sama marah sama bos, itu pasti beda. Kenapa? Karena positioning relasi di hakikat diri ini beda. Lalu kualitas hakikat dirinya jangan dilupain ketika marah gitu. Kayak kemarin saya kemarin marah banget sama salah satu yang udah saya anggap anak angkat saya. Tapi saya marah itu ketika saya marah sama dia, saya masih membawa penerimaan saya ke dia. Saya juga membawa harapan bahwa saya yakin dia lebih baik daripada apa yang saat itu dia tampilkan gitu. Makanya saya marah. Iya. Lalu baru perasaan kita pikiran kita juga perlu dibawa. Pikiran itu termasuk apa yang mungkin saya expect dari dia. Kalau misalnya udah ya memang benar gitu ekspektasinya, tapi saya ngelihat dia nggak bakal bisa ngerti, ngapain juga kita ungkapin kemarahannya ke dia, gitu kan? Nah jadi pikiran kita tuh juga harus realistis lah marahnya. Nah tubuh kita juga ya perlu mengikuti gitu. Apakah kita sampai ngebentak-bentak kah, atau kayak ya udah berarti nanti tubuhnya akan bisa ngikutin dengan sendirinya sebenarnya gitu. Jadi memang perlu dirasakan dari seluruh sumbu. Iya. Ini sekaligus penutup ya, buat saya sih nggak terasa udah jam 9. Jadi ternyata penting teman-teman untuk kita mengungkapkan sensibilitas kita, termasuk rasa marah, senang, sedih, itu dengan keseluruhan totalitas kita sebagai manusia. Menggunakan hakikat diri kita, menggunakan intelek kita, menggunakan tubuh kita. Sehingga ketika kita menyampaikan, itu kita menyampaikannya tuh dengan relevan, sesuai dengan orang yang mau bisa diterima orang yang menerima gitu. Kalau suka dengar kayak mungkin istilahnya marah dengan cinta. Nah mungkin ini nih konkretnya ya, marah dengan perhatian, karena nanti kita bisa rasain ya Anji ya, ketika kita dikasih feedback atau kita dimarahin, antara ini orang tuh cuma jadiin kita kayak bazooka marah gitu karena sensibilitasnya lagi bergejolak, atau orang ini marah datang dari hakikat diri, dia peduli sama hidup kita dan dia berusaha menjelaskan dengan kata-kata bahasa yang kita bisa paham. Sehingga akhirnya harapan terjadinya perubahan dalam orang ini atau relasi kita lebih baik menjadi mungkin. Dibandingin kalau kita emosinya ini cuma yang penting sensibilitasnya, yang penting genuine. Tapi padahal di PRH itu diajarin being genuine dan adaptif itu dua hal yang satu kesatuan. Jadi senang sekali supaya bisa makin mengenal diri dan berelasi dengan lebih enak, menyenangkan dengan diri sendiri dulu, karena relasi kita di luar diri itu hanyalah representasi hubungan kita dengan diri kita sendiri. Udah banyak yang bilang pengen ikut, cara daftarnya gimana nanti tunggu saya dan Angie ngepost posternya. Kalau nggak nanti malam, atau mau DM dulu pagi. Boleh kali ya? Atau mau DM dulu. Boleh DM ke Angie ya? Boleh DM dulu. Ya, DM dulu ke ng.prhindo ya. Jadi daftar boleh DM ke saya. Nah, nanti kita akan post juga, udah disiapin link pendaftarannya. Nanti saya kasih link pendaftarannya. Iya, terima kasih teman-teman yang buat mau berproses bersama mengenal diri, cara connect dengan diri sendiri lewat PRH di hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih juga Angie buat sesi hari ini. Selamat istirahat. Iya, sama-sama. Iya, teman-teman. Selamat istirahat. Dah.